Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Daiva Jocelyn dengan NIM akhir 004. Saya Revanda Devalia dengan NIM akhir 006. Saya Najla Kania dengan NIM akhir 015. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Ridha Asrindendia dengan NIM akhir 020. Saya Naomi Muzayana Sukma Putri dengan NIM akhir 014. Materi yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, dan pikiran, dan juga logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi bisa disebut juga sebagai the science of idea atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi menurut ahli. Menurut Karl Marx, ideologi yaitu suatu pandangan hidup yang dikembangkan dari kepentingan suatu kelompok masyarakat sosial. Kemudian ada beberapa ahli juga yang mendefinisikan tentang ideologi seperti Tracy, Sastrapeja, Suryato, Lugiarto, Martin Seliger, Alvin Goldner, dan Paul Hirsch. Dan karakteristik ideologi. Yang pertama yaitu corak ideologi. Corak ideologi yang pertama yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik. Corak ideologi yang kedua yaitu ideologi sebagai suatu pandangan hidup. Yang ketiga yaitu ideologi sebagai model atau paradigma tentang perubahan sosial. Dan kemudian corak terakhir ideologi sebagai berbagai aliran pemikiran sebagai pedoman. Fungsi ideologi yang pertama yaitu sebagai struktur kognitif. Yang kedua sebagai orientasi dasar. Fungsi ketiga sebagai norma-norma pedoman. Fungsi keempat sebagai kekuatan penyemangat atau pendorong. Fungsi kelima sebagai bekal dan jalan mencari identitas. Dan fungsi terakhir yaitu sebagai pendidikan bertingkah laku. Kemudian jenis-jenis ideologi. Ada 4 jenis ideologi yang umum di dunia. Yang pertama yaitu ideologi Marxisme, Leninisme. Yang kedua ideologi liberalisme. Yang ketiga ideologi sosialisme. Dan yang keempat yaitu ideologi kapitalisme. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila penting digunakan sebagai pedoman menghadapi ancaman dan tantangan di era globalisasi saat ini. Kemudian fase-fase ideologi. Ada 6 fase ideologi. Yang pertama yaitu fase embrio, terjadi pada abad 15 hingga abad ke-18. Fase kedua yaitu fase pertumbuhan, yaitu terjadi pada abad ke-18. Fase ketiga yaitu fase take off, terjadi pada tahun 1870 hingga tahun 1920. Fase keempat yaitu fase perjuangan, terjadi pada tahun 1920 hingga tahun 1960. Fase kelima yaitu fase ketidakpastian, terjadi pada tahun 1960 hingga 1990. Dan fase terakhir yaitu fase kebudayaan global yang terjadi sejak tahun 1990 hingga sekarang. Subbab selanjutnya menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus memahami Pancasila sebagai ideologi negara karena Pancasila sedang menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar. Contoh tantangan dari luar seperti ateisme atau komunisme yang bertentangan dengan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, individualisme yang tidak sesuai dengan prinsip sila Pancasila. Yang sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga yaitu kapitalisme, yaitu memberikan kebebasan individu untuk menguasai perekonomian yang bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak kapitalisme adalah budaya hidup konsumtif. Kemudian ada tantangan dari dalam, yaitu perilaku penyimpang dari masyarakat. Perilaku penyimpang dari masyarakat meliputi terorisme dan penyalahgunaan narkoba. Salah satu dampak dari terorisme adalah mengancam keamanan negara dan masyarakat. Yang kedua, mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Yang kedua, penyelenggara negara memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Magni Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi
kehidupan konstitusional. Salah satu unsur penting orientasi kehidupan konstitusional itu yaitu yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing. Artinya, kesepakatan untuk sama-sama membangun negara tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, sila-sila Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Artinya, sila-sila dalam Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara antara lain dibagi menjadi 6 masa. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga, pada masa Presiden Habibie. Yang keempat, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kelima, pada masa Presiden Megawati. Dan yang terakhir, yang keenam, itu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, sila pertama yaitu kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk, kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Dan sila kedua yakni saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan juga tidak bertindak sewenang-wenang. Sila ketiga, bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, yakni bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila kelima, yakni sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok atau berlebihan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, yakni membentuk semangat dalam toleransi umat beragama. Sila kedua, wujud penghargaan terhadap pelaksanaan HAM Indonesia. Sila ketiga, yakni mendahulukan kepentingan umum atau bangsa daripada kepentingan kelompok maupun golongan. Yang sila keempat, yakni mendahulukan pengambilan keputusan musyawarah secara voting. Yang kelima, yakni tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri maupun kelompok karena dapat menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Oke, selanjutnya pada bab ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa Soekarno. Yang kedua, pada masa Soeharto. Dan yang terakhir, pada masa era reformasi. Yang pertama, pada masa Soekarno. Soekarno sendiri telah memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, seiring perjalanannya pemerintahannya, ideologi negara mengalami pasang surut akibat bercampurnya ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kedua, pada masa Soeharto. Pada masa Soeharto, ideologi negara memiliki kedudukan yang kuat, yaitu pada TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan, di mana ideologi negara menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi masyarakat dan juga organisasi politik. Dan pada masa terakhir, yaitu masa era reformasi, pada masa ini ideologi negara mengalami pasang surut kembali, ditandai dengan hilangnya Pancasila dalam kurikulum nasional. Namun pada akhirnya para penyelenggara negara sadar akan pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangannya sendiri terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, pertarungan ideologis antar negara-negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global. Dan yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia. Selanjutnya, faktor internal, yaitu pergantian rezim yang berkuasa sehingga melahirkan kebijakan politik yang berorientasi suatu kepentingan kelompok dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Untuk materi selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan agensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Itu terbagi menjadi 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi realitas.
yaitu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini berarti mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam katanya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Untuk dimensi yang kedua adalah dimensi idealitas, yaitu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Untuk yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratif dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakinkannya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Untuk yang ketiga ada dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratif dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tetapi khawatir kehilangan hakikat dirinya. Pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya itu ada pada kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda, menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum didasarkan kehadirannya. Nah, maka dari itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbuan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya ada pada kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.